Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel video saya. Kali ini tempat yang akan saya kunjungi adalah pabrik gula Tasik Madu yang berada di daerah Karanganyar. Oke, ikuti petualangan saya dan tonton terus video ini sampai selesai. Pabrik gula Tasik Madu ini merupakan tempat yang sangat bersejarah. Pabrik ini didirikan oleh KGPAA Mangkunegara IV pada tahun 1871. Mangkunegara IV menginisiasi untuk mengeksploitasi lahan milik Keraton Mangkunegaran untuk dibangun perkebunan tebu dan perindustriannya. Pabrik gula pertama yang dibangun Mangkunegara keempat adalah pabrik gula Colomadu pada tahun 1861. Disusul pembangunan pabrik gula kedua tahun 1871 yang diberi nama Pabrik Gula Tasik Madu. Terjadi reorganisasi agraria di Mangkunegaran yang secara resmi dilakukan tahun 1917 sampai 1926, membawa perubahan tentang hak kepemilikan dan penguasaan tanah. Dampak reorganisasi agraria tersebut bagi pabrik gula Tasik Madu adalah sulitnya mencari lahan persewaan tanah untuk dijadikan perkebunan tebu. Bekel yang telah menerima tanah enggan menyewakan tanah kepada pabrik gula. Meski mengalami kesulitan di masa itu, industri pabrik gula Tasik Madu menemukan puncak kesuksesannya sekitar tahun 1928. Menurut jurnal yang berjudul Pabrik Gula Tasik Madu di Mangkunegaran tahun 1917 sampai tahun 1935, publikasi 2021, kesuksesan pabrik gula Tasik Madu beriringan dengan perluasan area perkebunan, perbaikan irigasi, penggunaan bibit unggul, menambah dan memperbaiki mesin-mesin pabrik. Kisah pabrik gula yang didirikan Keraton Mangkunegaran ini sangatlah berbeda dengan kisah pabrik gula yang didirikan oleh Belanda yang penuh kisah pilu dan duka. Pabrik gula yang didirikan Mangkunegaran ini menyimpan kisah yang sangat manis dan dikenang masyarakatnya, utamanya masyarakat di wilayah Karanganyar. Karena sebagian keuntungan dari laba pabrik gula disisihkan untuk sebuah dana yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat yang tinggal di sekitar pabrik gula ini. Dan Mangkunegara keempat sangat-sangatlah dicintai masyarakat. Tetapi pada tahun sekitar 1880 terjadi krisis yang melanda dunia. Dan dampak dari krisis tersebut telah tercium hingga ke daerah Jawa. Pabrik gula Tasik Madu turut terdampak, di mana dilakukan pembatasan penanaman tebu dan waktu penanaman tebu. Akibat dari pembatasan tersebut, akhirnya terjadi penurunan jumlah penggunaan lahan. Maka, lahan yang tidak digunakan kemudian disewakan untuk tanaman pangan. Akibat lain yang ditimbulkan yaitu pengurangan tenaga kerja.
Krisis dunia ini sangatlah berdampak pada performa pabrik gula Tasikmadu dan akhirnya ditutup untuk sementara waktu. Sangat disayangkan sebenarnya. Pabrik gula Tasikmadu ini sejatinya tak pernah mati di lekang zaman, hanya mati suri. Pabrik ini aktif setiap 4 bulan sekali. Dan di sini sangatlah banyak sekali aset yang berharga sebagai warisan budaya yang telah bertahan ratusan tahun lamanya. Dan sekarang lahan di pabrik gula Tasikmadu ini menjadi agrowisata yang dikenal oleh masyarakat sebagai Taman Agrowisata Sondokoro. Oke, mungkin hanya ini kisah yang dapat saya ceritakan tentang pabrik gula Tasikmadu di Karanganyar. Dan tentunya kisah yang saya ceritakan ini belum tentu 100% kebenarannya. Mohon bijaklah dalam mensikapinya. Carilah sumber-sumber lain sebagai penguat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.